Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Andra Endi Tepu dari Sekolah Vokasi Program Studi Rekayasa Perencanaan Mekanik angkatan 2025. Sekarang di video yang ketiga ini kita akan membahas tentang conditional condition if dan else pada pemrograman komputer. Jika sebelumnya pada video pertama dan video kedua kita membahas dasar-dasar dari catch dan repeat juga variabel, ini kita akan belajar tentang conditional if dan else. Oke, sebelum kita masuk ke pengaplikasiannya, kita masuk ke materinya terlebih dahulu. Oke, sekarang ayo kita masuk ke materi. Nah, teman-teman, tujuan dari kita belajar if dan else adalah tujuan utama belajar if dan else adalah untuk mengontrol alur eksekusi program berdasarkan kondisi tertentu, sehingga program dapat mengambil keputusan logis dan menjalankan blok. Maaf teman-teman, saya ulangi, sehingga program dapat mengambil keputusan logis dan menjalankan blok kode yang berbeda tergantung pada apakah suatu kondisi bernilai benar atau true, atau salah atau false. Ini memungkinkan programmer membuat program yang lebih dinamis, interaktif, efisien, dan mampu menangani berbagai risiko. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke condition. Dalam pemrograman, kondisi adalah sebuah pernyataan atau ekspresi yang dievaluasi sebagai benar atau true, atau salah atau false, yang kemudian digunakan untuk mengontrol alur eksekusi program. Dengan menggunakan pernyataan kondisional seperti if, else, atau else if, programmer dapat membuat program berperilaku dinamis, yaitu menjalankan blok kode yang berbeda tergantung pada situasi atau status tertentu dalam program. Nah, di kondisi ini biasanya juga kita sebut sebagai boolean, teman-teman. Oke. Nah, fungsi-fungsi umum, if digunakan untuk menjalankan blok kode jika kondisi yang diberikan bernilai benar, else digunakan untuk menjalankan blok kode alternatif jika kondisi tidak terpenuhi, else if digunakan untuk memeriksa kondisi tambahan jika kondisi if sebelumnya salah. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke flowchart. Flowchart adalah diagram yang menggunakan simbol standar untuk memvisualisasikan alur, langkah-langkah, urutan, dan keputusan dalam suatu proses atau prosedur, seperti dalam pemrograman atau bisnis, dan untuk membantu pemahaman dan analisis yang lebih mudah. Selain belajar if dan else, nantinya sebelum kita masuk ke dalam pengaplikasiannya, saya akan menjelaskan sedikit tentang flowchart. Oke, lanjut. Kesimpulan, dengan demikian, kondisi adalah inti dari logika percabangan yang memungkinkan program untuk membuat keputusan dan merespons berbagai situasi sehingga membuat program menjadi lebih interaktif dan cerdas. Oke. Nah, teman-teman, seperti yang saya bilang sebelumnya, di sini sebelum masuk ke pengaplikasian if dan else ke start dan repeat, sebelum itu kita akan belajar sedikit tentang kita akan belajar sedikit tentang flowchart. Nah, teman-teman, di sini kita bisa lihat ada berbagai macam bentuk ya, bisa kita masukkan ke dalam kotak kerja yang ini. Tapi teman-teman bisa kita lihat kalau kotak-kotak yang berbeda ini nah juga beda. Selanjutnya teman-teman bisa search di Google sebenarnya masing-masing dari bentuk ini punya fungsi apa sih. Nah, kalau teman-teman pengen belajar sedikit, saya akan menjelaskan dimulai dari lingkaran. Biasanya lingkaran ini itu untuk menjelaskan untuk memulai suatu flowchart, teman-teman. Misalnya di sini kita start. Nah, misalnya kita mau membuat nasi goreng. Nah, kita dengan ini atau ini. Oke. Kalau kita mau menghubungkan satu bentuk ke bentuk lainnya dengan garis, misalnya
seperti ini teman-teman, bisa dilihat. Nah, ini yang akan saya jelaskan adalah ini teman-teman. Nah, bisa dilihat pada Scratch dan Replit kita akan mengaplikasikan flowchart ini nantinya. Bisa dilihat. Oke, ini saya akan menjelaskan. Nanti kita akan membuat project mengemudi di suatu negara. Misalnya dari start kita akan as for country, as for user age. Misalnya di Afrika Selatan, kalau pengemudi itu berumur 17 tahun atau lebih, kamu bisa berkendara. Jika kamu kurang dari 17 tahun, kamu tidak bisa berkendara. Juga selanjutnya, atau di Meksiko, jika pengemudi berusia lebih sama dengan 18 tahun, bisa berkendara. Dan ini di Meksiko cukup ribet ya teman-teman, atau pengemudi sama dengan 16 tahun. Di sini ada mungkin kesalahan, harusnya saya menambahkan lebih besar 16 tahun. Nah, dan saya besar, nah lebih besar 16 tahun. You can drive with parental agreement. Kamu bisa mengemudi dengan persetujuan orang tua. Dan kalau kamu berusia sama dengan atau lebih besar dari 15 tahun, kamu bisa berkendara dengan penjagaan orang tua. Kalau kamu di bawah 15 tahun, kamu tidak bisa berkendara. Nah, ya, kalau kamu berusia 18 tahun ke atas, kamu bisa berkendara. Jika tidak, kamu tidak bisa. Oke, begitu juga dengan Prancis dan terusnya sampai habis. Oke, sekarang kita akan langsung masuk ke Scratch dan saya akan menjelaskan masuk ke pengaplikasian. Pertama itu kita akan masuk ke pengaplikasian condition, lalu ke if dan else, juga selanjutnya ke repeat. Oke, sekarang Scratch. Nah, sekarang kita buat project baru. Oh, nah, teman-teman, sekarang kita udah masuk ke Scratch. Sekarang kita ubah dulu judulnya. Kita ubah. Oke. Nah, sekarang langsung aja kita jalani programnya. Yang pertama itu kita seperti biasa teman-teman, kita ambil kotak yang ini. Nah, sekarang kita pergi ke loop. Nah, sekarang ini kita mau buat program condition yang false atau true. Oke, kita beri operator. Sekarang kita bisa pilih salah satu dari ketiga kotak ini. Oke, yang kita pilih yang sama dengan kita masuk dalam. Nah, misalnya kita masukkan 44. Nah, sekarang kita jalankan false karena 44 tidak sama dengan 50. Sekarang coba kita masukkan 10. Kita jalankan true. Jadi lihat ya teman-teman, karena 50 sama dengan 50. Nah, oke. Nah, sekarang kita akan jalankan program if else.
Sekarang kita tekan di oh, lagi. Sekarang kita pergi ke variabel. Karena di video 2 saya telah menjelaskan variabel, jadinya saya asumsikan teman-teman sudah bisa mengetahui kegunaan dari variabel. Oke, sekarang kita buat number of of function. Kita buat variabel. Sekarang kita akan buat phone system. Nah, sekarang aku mau nomor ini tuh dan font-nya kita buat jadi iOS. Ada tiga pilihan sebenarnya, iOS, Android, atau Windows. Sekarang kita maaf, kita pergi ke if else. Nah, oh maaf, oke. Sekarang kita pergi ke operator yang kurang dari, kita pergi ke variabel number of people, itu kita pergi ke group, kita masuk ke ini aku mau yang no. Kita pergi ke oh mungkin ini salah sedikit, oke. Nah, oke. Sekarang kita buat else lagi, itu kita tekan lagi, dan kali ini kita ambil kotak yang sama dengan ini, kita throw it, kita masukkan variabel phone system. Oke, kita akan mengatakan hello Google. Maaf, oke. Dan nah, oke. Oke, di sini saya membuat sedikit kesalahan. Harusnya kita tidak menggunakan yang if saja, kita harus menggunakan if dan else. Lalu kita masukkan ke, nah sekarang kita masukkan ke else-nya. Kontrol. Oke, kita masukkan else. Nah, jadi ini if else di dalam if else. Oke, baru kita masukkan iOS on kita buat I. Your phone not an Android or iOS. Oke.
Setelah itu kita jalankan. Oh, mungkin ada kesalahan sedikit karena seharusnya kita menambahkan waktu ya teman-teman. Apa di mana? Oke, supaya semua terlihat. Oke, sekarang kita ulangi. Ingat oke, Hai Siri. Oke, berarti jadinya Hai Siri karena di sini konsisten iOS dan ini jika iOS maka dia mengatakan Hai. Nah, sekarang coba kita ubah jadi 49 dan jadi Android. Oke, hello Google. Nah, coba sekarang kita ganti jadi opsi ketiga yaitu Windows. Oke, the phone is not an Android or iOS. Oke, sekarang kita akan menjalankan uh, sekarang kita akan mengaplikasikan flowchart yang tadi telah kita pelajari di materi ke Scratch. Nah, sekarang kita taruh ini. Nah, sekarang kita buat yang baru. Atau ini kita pisahkan terlebih dahulu. Nah, sekarang kita akan menjalankan program yang baru. Nah, sekarang kita akan menjalankan program yang telah kita pelajari flowchart tadi. Sekarang kita akan motion, tidak, jadi kita akan add, kita akan add, by dulu, by one to start. Itu sama-sama, load, atau, oh, rank. Nah, kita, nah, sudah. Terus kita pergi ke variables. Kita buat count. Oke. Oh, salah, maaf. Nah, itu kita tanya lagi. Oh, sorry. Oh, oh, sorry. Oke. Jadi kita buat variable. Set ke 8. Oh, ke storage ya. Ke dan kita pilih storage, balik penting, kita pilih answer, kita masukkan lagi. Baru kita masuk ke control, else, ambil operator, pilih kotak yang N, masukkan ke, maaf, masukkan ke kotak ini. Oh, maaf, salah. Oh, kita pilih kotak yang satu di antara tiga yang ini. Maaf teman-teman, saya sedikit lupa. Oke, kita masukkan country. Nah, setelah itu kita masukkan if else lagi. Nah, setelah itu kita masukkan operator.
Oke, maaf teman-teman, ada kendala, saya lupa, jadi saya lihat lagi dulu. Oke, sekarang kita masukkan video, standby. Ini kita sama-sama belajar ya teman-teman. Itu try. Oke, itu kita untuk lanjutkan variabel yang variabel counting ya, terus next go tuh terus else lagi else dan catur seperti yang antar satu lagi yang bukan seperti yang besar bukan variabel figure 8 ini sebenarnya yang kedua sama aja seperti di atas ya teman-teman, kalau kita memahaminya seperti itu. Right, or okay, convert it, sorry, right. Oh, bukan bukan can convert karena Mexico itu komputer jadi bukan atau control lagi. Else kita masukkan else lagi kan baik lagi. No, bagus kan 14. Nah, setelah itu kita masuk dulu. Okay, can write with parental pengawasan orang tua. Oke, okay. Else kita masukkan dan else tadi. Jadi ini kita di dalam if else-nya banyak. Kita masukkan um, kita masukkan else dan else kita nah, panjang ya teman-teman. Kita you can else control you oke okay. Ini kita buat lumayan panjang. Wow, panjang saja. Nah, sekarang kita masukkan if else lagi. Sekarang friend variable nah itu if else lagi. Nah, ini kita set jadi 17. Misalnya teman-teman bertanya, kok ini 17, kok ini, kok ini, itu bisa kita lihat dari ini ya teman-teman, flowchart. Oke, nah ini ya usia, ya negara, yang oh pengen mengemudi, ya usia negaranya sudah lihat. Oke, sekarang kita lanjut sama oke, standby, oh, drive quick, dan status, oh, oh, right, oh, wait, wait, oh, and that is drive. Ntar saya analisa dulu, mungkin ada kesalahan. Oke, no, sudah benar. Oh, lalu komentar baik. Nah, terus, oke, setelah saya lihat, ini jam ini masih benar, jadi mari kita lanjutkan. Kita masukkan
Lalu yang terakhir, data smart goal, data smart buat goal. Oke, sekarang kita jalankan. Where do you want to drive? Nah, Mexico, how old are you? Dan then, Mexico, 18. Oke, and drive. Misalnya kita ulang, tahu pakai maaf, maaf, how old are you? Stop. Oh, ada kesalahan. South Africa and else and drive. Oh, bukan ada kesalahan. Uh, I, I, can drive. Oke, kesalahan. Ya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke replik. Oke, ntar. Bentar ya teman-teman, ada sedikit bahan jaringan. Saya perbaiki. Nah, oke teman-teman, sekarang kita udah ke web repliknya. Sekarang kita masuk ke apps. Kita yang masih terkendala jaringan. Oke, sekarang kita pergi ke email. Oke, sekarang kita akan langsung menjalankan else method. Sekarang kita akan menjalankan if else seperti yang Scratch, number of people, dan Windows, iOS, or Android. Yang pertama, number berapa ya? Satu buat tiga. Enter, bawah. Windows, enter tekan dua kali, tekan dua kali supaya ada jarak. Lalu sekarang kita masuk ke if number. Oke, number of people. Kita terpakai. Enter, klik. Bentar, kemudian teman-teman, ini ada masalah lagi. Kan sekarang kita ulangi.
Hapus, kita masukkan folder, kita masukkan file. Sekarang yang form kita masukkan terus kita masukkan file. Oh, kita masukkan form system, tarik ada bahan lagi. Tarik. Hapus. Oke. Oke. Kita lanjut. Enter 2 kali. And enter. Sekarang coba kita jalankan. Oke. Oh, ada kesalahan di line 14. Oh, kita jalankan. Oh, ternyata masih ada. Kita lihat apa yang salah. Balik. Wah, oke, sekarang sekarang kan in Android or iOS and program. Oke, yang pertama sekarang tentang pemrograman yang keren. Sekarang kita akan menjalankan program bagaimana telah kita pelajari di materi flowchart tadi ya teman. Oh, oke, untuk awalnya right. Go. Oh, oh, sorry.
Coba atau oke, oke, ada kesalahan. Atau atau
Oke, oke. Oke, sekian dan terima kasih. Bye bye.